Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini saudara? Kita bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya yakin akan menguatkan setiap kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Pagi hari ini kami berdoa, Roh Kudus mari ajari kami, berikan kami roh hikmat dan pewahyuan supaya kami bisa mengerti, mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Beberapa hari ini kita sedang belajar untuk kita semakin dikuatkan dalam pengharapan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara, saya ingin sharing buat saudara dari 1 Yohanes pasal yang pertama. Kita akan melihat dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat setiap kita. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana firman Tuhan berkata, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu." Ada tanda baca titik 2 di situ. Berarti ini adalah beritanya. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes berkata bahwa inilah yang ingin kami beritakan. Berita inilah yang telah kami dengar dari Tuhan, dari Dia. Nah, saudara harus tahu bahwa kitab Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, murid Yesus. Ya, murid yang paling dikasihi. Dia berkata, ini yang telah aku dengar dari Tuhan. Bahkan, saudara, Yohanes bukan hanya mendengar, tapi Yohanes hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan ketika dia menjadi murid. Yesus masih ada di bumi pada saat itu, belum naik ke sorga. Ya, Yohanes bilang, ini yang kami dengarkan dari Dia, yaitu bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Tuhan itu adalah terang, ya, dan tidak ada kegelapan di dalam Tuhan. Tidak ada yang namanya bayang-bayang di dalam Tuhan. Tuhan itu terang. Dialah sumber kehidupan kita. Dialah guidance kehidupan kita. Dialah cahaya yang menerangi setiap kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin kita melihat masih ada hal yang belum kita pahami, belum kita mengerti. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, Yohanes ingin menguatkan kita bahwa Tuhan itu terang. Segala sesuatu yang hari ini belum ada jawabannya, yang kita nggak ngerti kenapa bisa terjadi, ketika kita mendekat kepada terang itu, maka kegelapan itu akan menjadi sirna, saudara. Saudara, ada ilustrasi yang seringkali diberikan oleh pengkhotbah ketika mereka ingin menjelaskan tentang terang. Kalau ada satu ruangan yang sangat gelap, dan kemudian kita menyalakan lilin yang kecil saja di situ, maka kegelapan itu, ya, maka kegelapan akan pergi, saudara. Kegelapan akan tidak ada karena ada terang di situ. Semakin kita mendekat kepada sumber cahaya, kepada cahaya itu, maka terang itu akan semakin bercahaya, semakin kuat, dan kegelapan itu akan semakin hilang. Nah, ketika kita semakin melekat dengan Tuhan, ketika kita semakin intim dengan Tuhan, sebenarnya yang terjadi begini, ketika kita menyadari betul bahwa Tuhan tinggal di dalam kita, ketika kita menyadari bahwa Kristus hidup di dalam kita, ketika kita menyadari bahwa firman Tuhan berkata, kamu tidak sendiri, aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya, aku memberikan kepadamu roh yang lain yang menolong kamu, Parakletos, penolong buat kita, guru buat kita, itulah Roh Kudus. Ketika kita menyadari ada pribadinya dalam kehidupan kita, itulah terang, saudara. Ketika kita menyadari ada terang itu, maka kegelapan dalam kehidupan kita itu akan semakin hilang. Karena dalam kehidupan kita, terang itu akan semakin bercahaya, terang itu akan semakin kuat, sehingga semua tempat yang sebelumnya adalah tempat yang gelap di pikiran kita, di hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, terang itu akan sampai ke sana dan mengubahkan tempat yang gelap itu menjadi tempat yang terang. Nah, dari kehidupan yang diubahkan itu, firman Tuhan berkata, Dia yang membawa aku keluar dari kegelapan dan membawa aku kepada terangnya yang ajaib. Nah, hari ini saya sedang berbicara kepada orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus.
Saudara menerima terang itu ada di dalam diri saudara. Jadi mari kita sadari betul bahwa dalam kehidupan kita itu ada terang yang sejati. Itulah Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Nah, terang itu harusnya termanifestasi dalam kehidupan kita, dalam cara kita bekerja setiap hari, dalam cara kita berbisnis setiap hari, dalam cara kita melayani orang. Mungkin kita adalah seorang karyawan ya, yang harus melayani customer, yang harus melayani rekan-rekan kerja kita yang lain. Sebagai seorang pemimpin di perusahaan, terang itu harusnya mengubahkan kehidupan kita, termanifestasi dari cara kita hidup. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak, itu akan terpancar dari kehidupan kita. Makanya di ayat yang ke-6 di sana Yohanes berkata seperti ini, firman Tuhan bilang begini, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jadi firman Tuhan berkata begini, kalau kita mengaku kita adalah anak Tuhan, kita menerima roh kebenaran, kita bersekutu dengan Yesus Kristus ya, dalam penderitaannya, dalam kematiannya. Kalau dalam bahasa sederhana, firman Tuhan mau bilang begini, kalau kita bilang kita ini orang percaya, tapi kehidupan kita tidak memancarkan terang itu, maka bisa jadi mungkin kita sedang membohongi diri sendiri. Saudara, ada satu ilustrasi yang baik begini. Kalau kita nggak pernah berdoa, kalau kita tidak mengakui Tuhan sebagai penguasa total kehidupan kita, kalau kita nggak pernah bangun hubungan dengan apa yang sudah tinggal di dalam hidup, tidak pernah menyadari bahwa Dia tinggal di dalam kita, dan kita punya cita-cita bahwa hidup kita dipulihkan, kita dipakai jadi berkat buat orang lain, ya, kita mengalami sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, sebenarnya kita sedang membohongi diri sendiri. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita akui, itu tidak berjalan seiringan dengan tingkah laku kita. Kalau kita bilang kita orang percaya, kita mengakui kita orang yang sudah diselamatkan, kita mengakui bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, maka seharusnya sudah menjadi satu manifestasi yang harusnya keluar dari hidup kita adalah perubahan hidup. Ya, adalah satu sikap yang berubah dari kehidupan kita. Keangkuhan hidup kita digantikan dengan cinta akan Tuhan, kerendahan hati yang keluar dari kehidupan kita. Kalau kita mengaku kita adalah anak-anaknya, kita bersekutu dengan Dia, kita hidup di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, maka yang keluar adalah terang itu. Kerinduan kita bukan lagi kerinduan yang duniawi, yang hanya berpusat pada pemuasan keinginan daging kita, keinginan mata dan keinginan perut kita. Tapi keinginan kita berubah dalam segala sesuatu yang kita kerjakan di kantor kita. Jadi waktu kita bekerja, waktu kita berusaha, waktu kita belajar, kenapa kita bekerja keras? Kenapa kita berusaha jadi karyawan yang terbaik? Kenapa kita berusaha supaya perusahaan kita grow? Bukan supaya kita mendapat pencapaian yang baik di dunia ini. Kita akan melihat sesuatu yang terbalik buat orang yang tidak kenal Tuhan. Buat mereka reward dari dunia, penghargaan dari dunia itu adalah tujuan utama. Tapi buat kita orang percaya, kalau kita mengerti akan terang itu yang tinggal dalam kita, maka tujuan utama kita adalah supaya dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Terang itu terpancar dan orang bisa melihat. Penghargaan dari dunia itu hanya reward yang kita terima. Jadi yang mendorong kita bukan penghargaan dari manusia, tapi penghargaan dari Allah yang melihat kita sampai kedalaman hati kita. Kalau orang dunia melakukan segala sesuatu supaya mereka sukses, kalau orang dunia rela berkorban segala sesuatu demi mencapai tujuan mereka, tapi kita tidak mengorbankan apa-apa karena Yesus telah berkorban buat setiap kita, sehingga kita punya kemampuan untuk kita bisa berdiri, melakukan yang terbaik dalam segala situasi, dalam segala pekerjaan yang kita lakukan. Saudara, mari kita sadari ini. Mari kita rubah pola pikir kita, mari kita rubah cara pandang kita, paradigma kita, sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang
sepertinya kita ini kalah dan kita harus terus berjuang. Mari sadari bahwa Tuhan tinggal dalam hidupmu. Di dalam Dia adalah terang dan tidak ada kegelapan di dalamnya. Dan firman Tuhan berkata, Dia tinggal di dalam kita. Kalau terang tinggal di dalam kita, maka yang keluar dari tubuh kita, dari hidup kita, dari pekerjaan kita adalah terang Tuhan. Jangan dibalik. Kita harus berusaha mengejar terang itu. Kita harus mencapai satu kesempurnaan. Karena kekristenan tidak berbicara tentang itu. Kekristenan berbicara tentang Yesus Kristus yang mati bagi saya dan saudara, mengubahkan kehidupan kita karena Dia tinggal di dalam kita, sehingga terang itu keluar, terpancar keluar. Kerinduan kita akan Tuhan untuk berdoa itu adalah akibat dari Roh Allah yang tinggal dalam kita. Kerinduan kita untuk berdoa itu adalah akibat dari Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang membuat kita terus mau bersekutu dengan Dia, yang membuat kita terus mau tinggal dengan Dia. Itu akibat, bukan tujuan. Nah, saudara, pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu terang dan Tuhan itu hidup di dalam kehidupan saudara. Jangan lagi hidup seperti orang yang ketakutan, orang-orang yang mengejar apa yang sama dengan yang orang dunia kejar. Saudara, mari kita jadikan prioritas kita. Kalau saudara mau bekerja, bekerjalah dengan baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau saudara dapat penghargaan dari dunia, itu reward, karena lewat itu semua kita mempermuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, seperti yang firman Tuhan katakan, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan kita lakukan, berarti Tuhan yang menilai. Penghargaan dari manusia itu hanya bonus buat kita. Dan saya berdoa supaya renungan pagi hari ini menginspirasi kita untuk kita mengasihi Tuhan lebih lagi, untuk kita mencintai Tuhan lebih lagi, saudara. Tetap kuat, tetap berpengharapan. Ingat, ada Tuhan dalam kehidupan saudara. Dia tinggal di dalam kehidupan saudara. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Mari manifestasikan kehidupan Tuhan. Mari manifestasikan Yesus dalam kehidupan kita, karena Dia ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu, biar setiap kami menyadari betul bahwa Tuhan tinggal, Tuhan hidup di dalam kami, sehingga setiap kami, Tuhan, bisa mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu terjadi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.